Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Matchless Hero Fang Xiu yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang pemuda yang jago kungfu untuk melawan para sekte kerajaan yang telah memfitnah dirinya sebagai seorang pembunuh demi kekuasaan. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok prajurit bertopeng menyerang sekte Bunga Merah. Mereka menghabisi dan mengalahkan para penjaga tersebut. Mereka ternyata sedang mencari plakat otoritas yang disimpan oleh ketua sekte. Akan tetapi saat itu mereka tak menemukannya. Sehingga dalam serangan tersebut prajurit bertopeng itu pun membunuh ketua sekte Bunga Merah itu. Dan ternyata ada seorang anggota sekte yang berhasil lolos. Namun ia diburu hingga sampai di hutan. Anggota sekte tersebut kemudian memasuki sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Kemudian para prajurit yang mengejarnya pun langsung menyerang rumah tersebut. Namun para prajurit yang masuk ke dalam rumah itu pun seketika tewas semua. Dan ternyata rumah itu adalah tempat tinggalnya Fang Xiu. Di malam harinya, terlihat di markas sekte Bunga Merah terdapat pelaksanaan upacara kematian sang ketua sekte yang saat itu dipimpin oleh wakil ketua sekte Bunga Merah yang bernama Bai Mei. Kemudian datanglah Fang Xiu untuk berdoa atas kematian ketua sekte Bunga Merah. Dan ternyata sang ketua sekte merupakan ayah angkat dari Fang Xiu. Terlihat Fang Xiu terpukul melihat atas kematian sang ayah angkatnya itu. Dan Bai Mei pun menceritakan kalau ayah angkatnya itu pun dibunuh oleh kerajaan Han. Namun pada saat itu Fang Xiu tidak mempercayai Bai Mei hingga Fang Xiu pun pergi dari sana. Keesokan harinya di sebuah tempat hiburan di Gedung Wanhua, saat itu Gubernur Su sedang menonton tarian di sana dan dia kemudian mendapatkan perintah dari wakil ketua sekte Bunga Merah untuk mengutus anak buahnya dan segera mengepung gedung ini dikarenakan ada Fang Xiu yang merupakan pemberontak sekte Bunga Merah dan telah membunuh sang ketua sekte, sehingga jangan sampai membiarkan Fang Xiu kabur dari sini. Gubernur Su pun memberikan perintah ini kepada asistennya dan segera memanggil semua prajuritnya untuk mengepung tempat ini. Namun di jalan ternyata ada seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Shen Shen dan dia adalah putri Gubernur Su. Tak lama kemudian Fang Xiu pun datang yang telah ditunggu-tunggu oleh sekte Bunga Merah. Kemudian Fang Xiu pun memasuki sebuah ruangan, duduk dan sedang memikirkan adanya kejanggalan atas kematian ayah angkatnya itu. Dan ternyata yang membunuh ayah angkatnya itu adalah Bai Mei, wakil ketua sekte Bunga Merah. Hingga Fang Xiu pun keluar dan membunuh para prajurit sekte Bunga Merah tersebut. Dengan mudahnya Fang Xiu pun mengalahkan mereka semua dan Bai Mei pun kemudian menghadapi Fang Xiu. Dan ternyata kemampuan mereka seimbang. Tak lama kemudian datanglah Shen Shen dan dia membawa pasukan Gubernur Su untuk menangkap Fang Xiu. Namun saat itu Fang Xiu berhasil lolos. Bahkan dia membawa Shen Shen sebagai sandranya. Dan tibalah Gubernur Su dan asistennya yang telah selamat. Kemudian Gubernur Su memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Fang Xiu yang telah membawa putrinya itu. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Fang Xiu membawa Shen Shen ke sebuah penginapan untuk bersembunyi. Dan di sisi lain, terlihat Bai Mei sedang berbicara dengan seorang wanita yang bernama Mei Lin. Dan ternyata Bai Mei membunuh sang ketua sekte dikarenakan tak setuju bahwa sang ketua bekerja sama dengan sang kaisar. Misi sekte Bunga Merah adalah selalu memberontak terhadap kerajaan Han dan menginginkan sekte Bunga Merah dapat mendirikan dinasti Qingnya kembali. Namun saat itu sang ketua sekte malah berdamai dengan sang kaisar. Kemudian Bai Mei memerintahkan Mei Lin untuk menyebarkan sebuah informasi bahwa Fang Xiu lah yang memberontak pada sekte dan membunuh sang ketua sekte Bunga Merah.
kembali ke penginapan. Saat itu Fang Xiu beserta Putri Sensen akan makan malam dan ternyata di tempat makan sudah banyak orang. Tiba-tiba datanglah dua prajurit kerajaan Han yang menanyakan keberadaan Fang Xiu yang telah menculik Putri Sensen dan mengumumkan ke semua orang akan mendapatkan hadiah besar jika mereka berhasil menangkap Fang Xiu. Di celah-celah itulah Sensen memberikan racun ke tempat makanan Fang Xiu sehingga Fang Xiu pun memakan makanannya dan dua prajurit itu pun pergi seolah tak ada Fang Xiu di sana. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan saja. Tiba-tiba saja para pengunjung penginapan menyerang Fang Xiu dikarenakan orang-orang di sana menginginkan hadiah besar yang sudah dijanjikan oleh kerajaan Han untuk menangkap Fang Xiu. Dikarenakan efek racun itu, sehingga Fang Xiu pun kurang fokus untuk melawan mereka semua. Namun Fang Xiu tetap bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Dan tiba-tiba salah seorang pemburu hadiah yang bernama Wu Ming menyerang mereka dengan senjata api. Karena menyelamatkan Sensen, Fang Xiu pun terkena tembakan. Namun mereka berhasil lolos dari sana. Akan tetapi plakat otoritas milik Fang Xiu terjatuh dan diambil oleh Wu Ming. Dan ternyata plakat otoritas yang dicari-cari oleh Bai Mei itu ada di tangan Fang Xiu. Kemudian datanglah Gubernur Su beserta prajuritnya. Namun mereka sudah terlambat dan keberadaan putrinya itu sudah tidak ada di sana lagi. Beberapa hari kemudian, di tempat lain terlihat Fang Xiu pun baru sadar akibat efek racun itu dan dibantu oleh seorang tabib. Dan ternyata Sensen lah yang selama ini merawat dan mengobati Fang Xiu di saat tertidur lelapnya. Di saat itu juga Fang Xiu menemui Sensen dan berterima kasih kepadanya. Namun Sensen lah yang sangat berterima kasih kepada Fang Xiu atas penyelamatannya waktu itu. Sehingga mereka pun saling akrab dan saling bercerita. Di saat itu Fang Xiu menceritakan kalau ayah angkatnya itu menginginkan dinasti Qing kembali dan menjadi kerajaan seperti dahulu kala. Dikarenakan kerajaan Han saat ini masih belum bisa memakmurkan rakyatnya. Namun di sisi lain ternyata ayahnya itu malah berdamai dengan kerajaan Han. Sehingga Bai Mei sebagai wakil ketua sekte Bunga Merah membunuh ayah angkatnya itu. Dan kini malah Bai Mei telah menfitnahnya bahwa Fang Xiu lah yang membunuh sang ketua dan memberontak sekte Bunga Merah. Ketika Sensen ingin mengambil obatnya Fang Xiu, tiba-tiba Wu Ming datang menemui Fang Xiu dan menunjukkan plakat otoritasnya. Sehingga Fang Xiu yang melihatnya pun langsung mengejar Wu Ming. Hingga Fang Xiu telah sampai di sebuah rumah tua dan Fang Xiu meminta agar Wu Ming menyerahkan kembali plakatnya itu. Namun Wu Ming menanyakan asal plakat tersebut dari mana, walaupun saat itu Fang Xiu tidak menjawabnya. Mereka sempat bertarung, namun mereka berdua jatuh di ruang bawah tanah karena mengalami nasib yang sama. Wu Ming pun tak lagi mengejar Fang Xiu. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun bekerja sama mencari jalan keluar. Dan ruang rahasia tersebut ternyata terhubung dengan cabang markas sekte Bunga Merah. Melihat ada penyusup, penjaga pun menangkap mereka dan mereka bertiga dimasukkan ke dalam tahanan. Pimpinan cabang sekte Bunga Merah yang bernama Yun Si yang ternyata mengenali Fang Xiu. Namun dia bimbang karena informasi dari Bai Mei bahwa yang membunuh ketua sekte adalah Fang Xiu. Namun Fang Xiu mengatakan bahwa yang membunuh ketua sekte adalah Bai Mei. Namun menurutnya selama ini Fang Xiu tak peduli dengan semua urusan sekte, walaupun dia adalah anak angkat dari ketua sekte. Di sisi lain, di penjara Fang Xiu mencoba untuk kabur dan dia kemudian mengajak Sensen dan Wu Ming. Tapi di saat akan sampai di pintu keluar, ternyata mereka dihadang oleh anak buah Yun Si yang bernama Nan Feng dan pertarungan pun tak terhindarkan. Namun saat ini Nan Feng bukanlah tandingan Fang Xiu. Kemudian Fang Xiu menyuruh Sensen dan Wu Ming untuk pergi duluan, dikarenakan dia akan mengambil kembali plakat otoritasnya yang telah disita. Kemudian Fang Xiu pun menyusup ke kamar Yun Si. Fang Xiu yang tidak mengenal siapa Yun Si pun langsung bertarung dan mengatakan kalau plakat otoritas ini berhubungan dengan mati dan hidupnya sekte Bunga Merah. Dan tiba-tiba ternyata Yun Si adalah sahabat Fang Xiu dari kecil yang kini tidak dikenali oleh Fang Xiu. Sehingga mereka pun membicarakan tentang keadaannya masing-masing. Di tempat lain, di saat Sensen dan Wu Ming akan keluar dari sana, tiba-tiba mereka melihat Mei Lin datang. Sehingga Sensen dan Wu Ming pun kembali untuk memperingatkan Fang Xiu. Dan Fang Xiu yang melihat Mei Lin pun datang segera bersembunyi.
Meilin datang untuk menemui Yunxi karena dia mendengar kalau Yunxi telah menangkap Fang Xiu dan dia meminta agar Fang Xiu diserahkan kepada Bai Mei karena saat ini yang bertanggung jawab terhadap sekte adalah Bai Mei. Namun Yunxi pun menolaknya karena Yunxi dan Fang Xiu akan menikah. Ketika mendengarnya, Meilin pun marah. Akan tetapi Meilin tak bisa berbuat apa-apa dikarenakan Meilin saat ini ada di markas Yunxi. Dan Yunxi pun meminta agar Meilin mengundang Bai Mei untuk datang karena 2 hari lagi acara pernikahannya akan dilaksanakan. Setelah Meilin pergi, Xian Xian pun menanyakan apakah Fang Xiu benar-benar akan menikahi Yunxi. Dan ternyata selama ini diam-diam Xian Xian menyukai Fang Xiu. Lalu Fang Xiu pun mengatakannya bahwa dia benar-benar akan menikahi Yunxi. Sehingga Xian Xian pun menangis dan pergi dari sana dan diikuti oleh Wu Ming. Dan ternyata rencana pernikahan Fang Xiu dan Yunxi ini hanyalah tipuan saja. Fang Xiu sengaja agar Xian Xian pergi karena Fang Xiu tidak ingin melibatkan Xian Xian dalam urusannya. Ternyata Fang Xiu dan Yunxi berencana untuk menjebak Bai Mei. Mengetahui Yunxi yang akan menikah dengan Fang Xiu, Nan Feng pun bersedih karena dia ternyata menyukai Yunxi dan Nan Feng pun berencana untuk menghabisi Fang Xiu. Di tempat lain, ternyata Xian Xian masih bersedih atas keputusan Fang Xiu dan Wu Ming pun menyarankan kepada Xian Xian jika dia benar-benar menyukai Fang Xiu, maka kita akan kembali untuk merebut Fang Xiu dari Yunxi. Di sisi lain, Gubernur Su mengumumkan dan membayar para pendekar untuk mencari dan menangkap keberadaan Xian Xian. 2 hari kemudian pernikahan Fang Xiu pun dilaksanakan. Ketika Bai Mei datang, terlihat Fang Xiu telah menyiapkan peti mati untuk Bai Mei. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebagian anak buah Yunxi mengkhianatinya dan menodongkan senjata ke Fang Xiu. Ternyata Meilin sudah menangkap Nan Feng yang menyerahkan anak buahnya pada Bai Mei karena Bai Mei mau membantunya untuk menghabisi Fang Xiu. Akan tetapi ternyata Bai Mei hanya memanfaatkan Nan Feng. Kemudian Nan Feng pun dihabisi oleh Meilin. Sehingga Fang Xiu yang melihatnya pun marah dan menyerang Bai Mei hingga terjadilah pertempuran. Namun dikarenakan kalah jumlah dan posisi, pasukan Yunxi pun banyak yang tewas. Saat itu Wu Ming dan Xian Xian pun datang, akan tetapi mereka sangat terkejut melihat tempat pernikahan menjadi medan perang. Bai Mei memerintahkan prajurit bertopengnya untuk maju, sehingga Fang Xiu dan Yunxi pun sudah terkepung. Akan tetapi tiba-tiba Wu Ming datang dan menyerang prajurit bertopeng itu dengan senjata apinya. Hingga pada akhirnya Wu Ming pun kehabisan pelurunya dan dia pun tewas. Dan Yunxi yang sudah tak berdaya lagi pada akhirnya tewas di tangan Bai Mei. Sehingga Fang Xiu dan Xian Xian pun pergi. Namun prajurit bertopeng itu mengejar mereka. Dan di saat itulah Fang Xiu memerintahkan Xian Xian untuk pergi duluan, sedangkan dirinya akan mengalahkan prajurit bertopeng ini. Dan ternyata Xian Xian yang lari telah ditangkap oleh Bai Mei dan Bai Mei memerintahkan Fang Xiu untuk bertemu di gerbang kota. Singkat cerita, malam pun tiba. Fang Xiu pun datang untuk menyelamatkan Xian Xian dan Bai Mei meminta agar Fang Xiu menyerahkan plakat otoritasnya jika ingin Xian Xian selamat. Dan ternyata kegunaan plakat otoritas itu akan digunakan Bai Mei untuk memerintahkan seluruh anggota sekte Bunga Merah di seluruh penjuru kota untuk tetap memberontak pada sang kaisar dan membangun kembali kekuasaan kerajaan dinasti Qing. Karena plakat otoritas merupakan simbol kekuasaan tertinggi yang memilikinya dapat memerintah seluruh anggota sekte. Namun Fang Xiu tak mau menyerahkannya dan dia memilih untuk bertarung hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Kemudian Bai Mei mengancam akan membunuh Xian Xian jika Fang Xiu menghabisi anak buahnya. Sehingga Meilin pun tewas saat menahan senjata yang dilempar oleh Fang Xiu. Dan pada akhirnya Bai Mei pun menghadapi Fang Xiu.
Setelah bertarung dengan sengit, Fang Xiu pun berhasil mengalahkan Bai Mei, sehingga Bai Mei pun tewas. Beberapa hari kemudian Fang Xiu menyerahkan plakat otoritas pada sang kaisar, dan sang kaisar pun memaafkan seluruh anggota sekte Bunga Merah. Di akhir cerita, Xian Xian pun telah kembali ke rumahnya, dan Gubernur Su pun sangat senang ketika akan ada seorang yang melamar putrinya itu. Akan tetapi terkejutnya Gubernur Su hingga pingsan ketika mengetahui kalau yang melamar Xian Xian adalah Fang Xiu, dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.